Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Dalam Injil kali ini, kita berjumpa dengan bagian kedua khotbah di dataran. Pada bagian pertama Lukas bab 6 ayat 20-26, Yesus berbicara kepada para murid. Pada bagian kedua Lukas bab 6 ayat 27-49, Yesus menyebut dirinya, kepada kamu yang mendengarkanku, maksudnya kerumunan besar orang miskin dan sakit yang datang dari segala penjuru. Ayat 27-30, kasihi musuhmu. Kata-kata Yesus ini sulit untuk mengasihi musuh-musuh kita, bukan untuk mengutuk mereka atau menghukum mereka, untuk memberikan pipi yang lain kepada siapapun yang menampar pipi kita, dan tidak protes atau mengeluh ketika seseorang mengambil apa yang kamu miliki. Perintah-perintah ini tampaknya mendukung orang kaya yang merampok. Ketika prajurit memukul wajah Yesus, Yesus tidak menawarkan pipi yang lain, melainkan bereaksi dengan tegas. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Saudara dan saudari terkasih, bagaimana kata-kata ini harus dipahami? Ayat-ayat berikut membantu kita memahami apa yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Ayat 31-36. Hukum emas.
Dua ucapan Yesus membantu kita untuk memahami apa yang ingin Yesus ajarkan. Hukum pertama apa yang disebut dengan golden rule atau hukum emas. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sementara itu hukum kedua adalah, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kedua hukum ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya mau mengubah situasi, tetapi juga Yesus mau mengubah sistem. Kebaruan yang ingin Yesus bangun berasal dari pengalaman baru dengan Allah Bapa yang penuh kelembutan dan yang menerima semua orang. Saudara dan saudari, kata-kata ancaman terhadap orang kaya tidak bisa menjadi kesempatan balas dendam dari orang miskin. Yesus menuntut sikap yang bertentangan. Kasihilah musuhmu. Kasih tidak dapat bergantung pada apa yang saya terima dari orang lain. Kasih sejati menghendaki kebaikan orang lain, terlepas dari apa yang dia lakukan kepada saya. Kasih hendaknya menjadi kreatif, karena itulah cara kasih Allah bagi kita. Jadilah penuh belas kasih sebagaimana Bapa di surga penuh belas kasih. Saudara dan saudari, Matius mengatakan hal yang sama dengan rumusan lain. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak akan pernah ada yang berkata, hari ini aku telah sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kita akan selalu berada di bawah ukuran yang telah Yesus tempatkan di hadapan kita. Saudara dan saudari, dalam Injil Lukas, hukum emas mengatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 37-38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara dan saudari terkasih, ini adalah 4 nasihat, 2 dalam bentuk negatif, jangan menghakimi dan jangan menghukum, dan 2 dalam bentuk positif, untuk mengampuni dan memberikan ukuran yang berlimpah. Ketika Yesus mengatakan akan ada karunia untukmu, Yesus merujuk pada perlakuan yang Allah ingin limpahkan kepada kita. Tetapi ketika cara kita memperlakukan orang lain tidak sesuai dengan kehendaknya, Allah tidak dapat menggunakan ukuran yang sama. Refleksi pribadi dari kita melalui firman Allah pada hari ini. Apakah kita melihat kehidupan ini sama dengan apa yang dilihat Yesus? Apa artinya berbelas kasih sebagaimana Bapa di surga penuh belas kasih? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.